putusan, ini panggilan yang ini saya dipanggil untuk menjadi, untuk datang ke sana. Saya tidak apa ini putusan, saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang patut. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang akan memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat, datang, tapi mereka tetap saja. Jadi ngomong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa rambut tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Oh boleh mana. Boleh. Oh buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali lagi. Oke ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong, ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini bacanya gitu. Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh ya. Salinan dari cetakan PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ya. Lalu ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada.
terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu. Dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi, itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi, itu harus ada lembar pengesahan ya. Roy Suryo mengatakan bahwa, coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus, pakai huruf-huruf yang bagus, Times New Roman. Tapi Anda lihat ya, di dalam halaman berikutnya, loh kok pakai mesin tik, kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya, loh kok yang tanda tangan cuma satu, loh kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan, yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tifa, loh orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun, belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi. Macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya. Ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya. Dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada, kalau nggak salah, 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana, tunjukkan kepada kami, benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri, ya, seperti Presiden Prabowo Subianto, ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan, siapa sih mereka kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan, dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo, dan sebagainya, termasuk juga ada teman juga dari PDIP ya, kemudian mengatakan, ya buktikan aja mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli, ya mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut itu tidak asli atau palsu ya. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh, lihat nih, ini ijazahnya, padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa, bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi ya, jadi dianggap foto Jokowi itu cuma foto tempelan ya. Dan kemudian ada juga yang kemudian pembela hukum beliau ya, pembela hukum Jokowi mengatakan bahwa mereka-mereka yang tetap menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tidak memiliki katanya legal standing untuk mempersoalkan itu. Padahal buat saya yang namanya Jokowi diharapkan menunjukkan ijazah aslinya ini bukan ada kaitannya dengan persoalan kasus hukum atau bukan kasus hukum. Ini adalah persoalan kejujuran, kejujuran akademis, etika akademis, moral akademis dari seorang
pemimpin bangsa, ya. Kalau kemudian seorang pemimpin bangsa atau pernah menjadi pemimpin bangsa ternyata melakukan suatu pemalsuan ijazah, buat saya ini memang ada efek hukumnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah dia tidak jujur karena dia menggunakan ijazah palsu, atau juga proses menjadi sarjananya itu juga tidak berjalan dengan apik. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Rismond misalnya, ya, kapan misalnya dia ikut kuliah kerja nyata, di mana, di daerah mana, ya, dan kemudian ada beberapa poin juga yang adalah bagian dari proses akademik baik di UGM atau di universitas yang lain, ya, itu juga ternyata tidak dijalani oleh Joko Widodo atau tidak bisa ditujukan oleh UGM kepada masyarakat, ya. Dan sekarang kita juga tahu, ya, baik itu mantan petinggi UGM dengan petinggi UGM sekarang, dengan juga berbagai alumni atau juga anggota dari Kagama, ya, Kagama itu adalah keluarga Gajah Mada, ya, Universitas Gajah Mada. Dan buat saya Kagama itulah suatu organisasi anggota alumni dari Universitas Gajah Mada yang sangat solid biasanya. Tapi dalam kasus ini rupanya mereka juga ada yang masih mengatakan ijazah Jokowi itu asli, tapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah asli. Selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, tempatnya informasi paling tajam, paling panas, dan paling berani mengungkap fakta di balik layar politik tanah air. Rakyat Indonesia kembali dibuat melongo. Ruang persidangan yang seharusnya dingin dan tertib menandakan membakar atmosfer publik. Muncul ketegangan luar biasa ketika surat keputusan dari lembaga penegak hukum dipertanyakan integritasnya. Bahkan beredar kabar adanya reaksi penolakan dan perobekan kertas di hadapan majelis. Tak hanya itu, gelombang kekecewaan terhadap kinerja jaksa dan penyidik memuncak muncul. Desakan keras dari dalam sidang. Pihak utama termasuk mantan Presiden Joko Widodo diminta untuk hadir secara langsung dan tidak lagi diwakili oleh saksi ataupun kuasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hukum kita sedang ditegakkan dengan adil ataukah ada sandiwara besar yang menutupi kebenaran? Simak pembahasannya secara tuntas, jangan di-skip 1 detik pun. Teman-teman sekalian, kalau kita amati rekaman dan dinamika sidang belakangan ini, ada satu hal yang membuat dada kita sesak, yakni luapan amarah dan jeritan rasa keadilan dari pihak yang merasa dijalimi. Dalam rekaman tersebut terdengar teguran keras dan kritis menyengat terhadap oknum jaksa maupun penyidik. Mereka mengingatkan kembali apa arti penting sebuah sumpah jabatan. Surat-surat aduan dan laporan tindak lanjut yang dikirimkan seolah hanya ditumpuk dan dijadikan pajangan tanpa kepastian hukum yang jelas. Bahkan ada kutipan yang sangat menohok hati kita semua. Dikatakan bahwa rasa keadilan itu tidak pernah ada di dalam buku, tidak tertulis di dalam teks undang-undang, melainkan tertanam di dalam hati nurani. Pertanyaannya sekarang, masih adakah hati nurani itu pada oknum-oknum penegak hukum kita? Apakah ketika rakyat kecil meminta keadilan dan kejujuran, prosedur justru dibuat begitu rumit dan penuh teka-teki? Nah, sekarang kita masuk ke inti polemik yang bikin jagat media sosial heboh. Tak ada habisnya soal pembuktian dan keabsahan ijazah. Di dalam perdebatan persidangan dan ruang publik terjadi benturan sengit antar pakar dan saksi. Di satu sisi ada pihak yang begitu percaya diri, mengklaim bahwa dokumen yang mereka pegang atau tunjukkan adalah ijazah asli.
Namun ketika dibedah secara teknis oleh ahli digital dan forensik, kejanggalan demi kejanggalan justru mulai terkuak. Apakah dokumen yang ditunjukkan itu benar-benar ijazah fisik yang dimiliki, yang memiliki tanda air atau watermark dan cap timbul atau emboss resmi UGM, ataukah itu sekedar hasil pemindaian scan gambar biasa yang diunggah dari media sosial? Mengapa barang bukti fisik yang asli begitu sulit diperlihatkan secara transparan di hadapan publik dan media? Rasa saling curiga inilah akhirnya membuat publik bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berkata jujur dan siapa yang sedang memutarbalikkan fakta. Namun, teman-teman penonton setia Kabar Politik Viral, sebagai kreator dan penikmat berita yang cerdas, kita tidak boleh menelan mentah-mentah satu sisi narasi saja. Meskipun rekaman sidang menunjukkan tensi yang sangat tinggi dan ketegangan luar biasa, kita tetap harus mengawal kasus ini sampai ada putusan hukum resmi dari lembaga peradilan yang sah. Apakah tindakan penolakan berkas dan desakan keadilan pihak-pihak terkait sudah sesuai aturan hukum persidangan? Ataukah ini merupakan bentuk tekanan publik agar transparansi benar-benar ditegakkan? Kita akan terus kawal perkembangannya. Sekarang saya ingin mendengar suara dan pandangan dari kalian semua. Bagaimana menurut pendapat kalian di rumah? Apakah tuntutan agar Jokowi hadir langsung di persidangan adalah hal yang tepat untuk membuat terang perkara ini? Dan bagaimana tanggapan kalian mengenai misteri pembuktian ijazah asli tersebut? Tuliskan opini dan pandangan kritis kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat, cerdas, dan bermartabat. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial kalian, serta tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar politik berikutnya. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan. Bacakan beberapa komentar-komentar teman-teman kita netizen terhadap cuplikan video yang baru kita saksikan. Tidak kalah menarik dan membuat kita semua terbuka wawasan. Dari teman kita Ani Lestari memberikan komentar orang yang bela yang salah, ontong gede ongkopnya tebal. Teman kita Solfri Hulu memberikan komentar mantap bapak ini berani tegas. Teman kita Apu Saipudin memberikan komentar tidak peduli melihat atau tidak, yang penting bilang asli dibayar. Teman kita Jorna memberikan komentar sebenarnya bikin gaduh negara ini orang yang merasa punya ijazah tapi tidak berani untuk menunjukkan. Teman kita Candrane memberikan komentar dibayar berapa kamu bela orang bersalah pembohong sampai manapun ke akhirat kamu dikejar dengan kesalahanmu. Teman kita Ahmad Bayu memberikan komentar itu yang membuat tak kelar nih kasus, selalu mangkir-mangkir dan mangkir tak patuh hukum. Teman kita Agus Sutarso memberikan komentar seharusnya begini, sepahit apapun kebenaran harus ditegakkan. Jika ijazah palsu diilegalkan, bagaimana mereka yang berproses berdarah-darah dalam menyelesaikan pendidikan? Meski saya tidak sekolah, tapi saya tidak suka dengan penipuan cara Jokowi buat dapat legalitas di pendidikan. Teman kita Sofir memberikan komentar hati-hati Pak, entah diincar termul. Teman kita Kupas Tuntas memberikan komentar mantap Pak Hakim. Teman kita Yusran memberikan komentar halo Pak Hakim dan Pak Jaksa, jika kalian Islam takutlah sama Yang Maha Kuasa.
ingat di hari pembalasan. Teman kita Nareye memberikan komentar bapak sama anak sama saja, sama-sama nggak punya ijazah. Teman kita Ida Mujaindi memberikan komentar Jokowi dan gengnya telah mentololkan kita semua karena sudah lama perkara ini bertahun-tahun tidak dapat diadili. Teman kita Idel Herman memberikan komentar kalau ada apa-apa sama hakim ini sudah bisa diprediksi dalangnya mayoritas rakyat NKRI dari Sabang sampai Merauke. Berpihak kepada orang yang jujur, berani menegakkan hukum keadilan kebenaran. Teman kita Aaron Mantis memberikan komentar memilih pemimpin pembohong adalah suatu kesalahan, tapi membela pemimpin pembohong adalah suatu kebodohan. Teman kita Yulis Satwis memberikan komentar semoga penegak hukum tidak pandai dan hebat saat berpidato karena contohnya sudah ada, hanya omong-omong. Teman kita Yadi Suryadi memberikan komentar siapa pejabat Polda yang terbitkan bawa ke pengadilan negara. Teman kita Abdum Sah memberikan komentar tunjukkan yang benar adalah benar, pengadilan dibuat dagelan oleh para termul itu penghinaan hukum pengadilan. Teman kita Emran Danis memberikan komentar alhamdulillah masih ada hakim yang amanah, tidak tergiur dengan iming-iming berapapun nominalnya. Teman kita Royana Fithat memberikan komentar alhamdulillah masih ada hakim yang jujur. Kita lanjut, teman kita Yadi Suryadi memberikan komentar putuskan dari pengadilan bukan putusan Parcok. Teman kita Iman Safei memberikan komentar waspada Pak, titik DJ Bapak berhadapan para termul yang nggak takut dosa. Teman kita Ros memberikan komentar drama Jokowi diperpanjang agar para koruptor di bawah kendali Jokowi tidak ditangkap, bukan? Teman kita Nandita Alif memberikan komentar dengar pernyataan Jaksa Agung, kok rasanya pengen muntah? Teman kita Suhanda memberikan komentar ayo tegakkan keadilan. Teman kita Husnia memberikan komentar ada apa? Masalah ijazah Jokowi tak kunjung selesai karena keadilan sangat kecil. Teman kita Aki Mama memberikan komentar jika Jokowi tidak mau hadir di pengadilan, maka Jokowi harus jemput paksa oleh Pak Jaksa, harus berani mengambil kebijakan, bukan kekuasaan hukum yang hadir ke pengadilan, tapi harus Jokowi yang harus hadir, bukan kuasa hukumnya. Berarti ijazahnya memang palsu. Cepat JKW ditangkap, adili. Teman kita Mbak Sudianto memberikan komentar hakim yang begini semoga selalu dilindungi oleh Allah, bela kebenaran. Teman kita Dasril memberikan komentar ini yang minta hukum tegak, tidak ada keraguan, dukung terus Pak sampai ada titik terang, rakyat sudah menunggu. Teman kita Supriyadi memberikan komentar karena kebodohan dan ketololan penegak hukum Indonesia, hukum untuk politik kepentingan dan memperkaya dirinya, membuat Indonesia rusak. Kalau penegak hukum Indonesia tegas, adil, jujur, sesuai kebenaran secara terbuka, koruptor dan pelaku kejahatan menurun, rakyat hidup makmur dan sejahtera. Teman kita Jaila Maksidonye memberikan komentar pengertian ijazah ada nilai belakang nilainya 90. Teman kita Rosvet memberikan komentar drama ijazah Jokowi sangat panjang biar para koruptor tidak tersentuh KPK. Teman kita Setia Budi memberikan komentar sebetulnya kuncinya di Presiden Prabowo, perintahkan Menteri Kehakiman, Kapolri, Kejagung segera selesaikan secara tegas, transparan, terbuka, adil, tidak ada yang ditutup-tutupi. Paksa Jokowi untuk hadir di sidang, biar cepat selesai, tidak gaduh melulu.
Teman kita Jenderal 17R memberikan komentar jaksanya sudah dibungkam dolar. Teman kita Jailin Makasih memberikan komentar lagu Bimbo Sajadah Panjang. Teman kita Yonatikan memberikan komentar Jaksa Agung sudah juga pembohong. Teman kita Asrat memberikan komentar hebat Pak Hakim, inilah hakim yang benar-benar orang baik. Teman kita Jailani Makasih memberikan komentar kalau cari cinta di kuat, cari cinta di mana kini. Teman kita Pitch memberikan komentar Hakim Jaksa Polri KPK tegas mempunyai kebijakan dan arifan. Negara bakal aman dan nyaman. Teman kita Dudung Ngabul memberikan komentar mantap guys terus. Teman kita Sahromi memberikan komentar tukang tipu akan terus berbohong, nanti ajab di akhirat rasakan lo. Begitulah pendapat teman-teman kita netizen, teman-teman, tentang cuplikan video yang sangat menarik ini. Dan jangan lupa, jika ada opini atau kritik-kritik tajam lainnya, berikan di kolom komentar, yang merupakan tempat kita untuk mengobrol di sana. Terima kasih telah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI harga mati.